Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Semuanya gimana kabarnya? Semoga sehat semua ya. Kali ini ya, saya mengadakan pembelajaran menggunakan media YouTube. Ya, jadi saya akan menjelaskan materi pada hari ini menggunakan YouTube. Kemudian nanti akan ada tugas yang teman-teman harus kerjakan. Ya, khususnya anak 17A1 untuk mata kuliah pemrograman basis data. Oke, untuk materi hari ini terkait kita melanjutkan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu login ya. Kali ini kita akan belajar tentang session. Ya, session. Ya, jadi nanti aplikasi yang teman-teman sudah buat kemarin, aplikasi login yang sudah teman-teman buat kemarin, kita tambahkan session. Sehingga yang kemarin, ketika teman-teman sukses login, itu kan selamat datang user ya. Sekarang kita ganti, tidak seperti itu lagi. Kita mengambil data. Ya, kita mengambil data nama yang ada di database user yang login tersebut, kemudian kita munculkan. Ya, misalnya saya login menggunakan username dan password saya. Setelah sukses login, username dan password ditemukan di database. Selanjutnya nama saya itu akan disimpan. Ya. Jadi session ini adalah tempat penyimpanan sementara informasi user. Ya. Nama saya akan disimpan, kemudian akan dimunculkan sesuai dengan kebutuhan. Jadi ini ceritanya sistem informasinya ya. Kita kurangin dulu. Oke, mohon maaf ini agak lemah. Oke. Misalnya sistem informasi login lah misalnya ya, mudahnya kayak gini aja ya. Ketika teman-teman masuk ke sistem informasi ini ya, memasukkan username dan password. Ketika username dan password yang dimasukkan itu sudah sesuai atau sudah benar ya, selanjutnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ya benar ya, jadi correct ya, user dan password benar. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita akan melakukan cek ke database ya. Si sistem ini akan melakukan pengecekan di database. Oke. Ketika username dan password itu ada di database, kemudian selanjutnya di sini kan ada username ya. Kita tarik garis saja. Di sini ada username, biasanya di situ ya dalam tabelnya, kemudian password. Nah, biasanya juga ada nama. Ya, biasanya juga ada nama. Nah, ketika user sukses login menggunakan username dan password yang ada di dalam tabel atau database, kita bisa mengambil informasi pada user tersebut. Misalnya nama, alamat, KTP, misalnya seperti itu. Ya. Dan hanya user tersebut saja. Kita tidak bisa mengambil username dan password orang lain. Kenapa? Karena perlu autentikasi terlebih dahulu. Memastikan bahwa username dan password tersebut valid. Selanjutnya kita bebas mau mengambil informasi apapun yang ada di database tersebut. Misalnya, dari sini setelah teman-teman username dan password benar, ini username dan password sudah benar, ya. Kemudian teman-teman mau mengambil misalnya di sini adalah nama. Sehingga nanti ketika login, kita kembali lagi ya ke aplikasi kita ya. Ketika login, teman-teman mengambil informasi nama teman-teman, kemudian dimunculkan pada halaman user. Sehingga nanti halaman user bukan selamat datang user lagi,
melainkan selamat datang, misalnya nama saya adalah Nurirwan Saputra, selamat datang Nurirwan Saputra. Ya, itu adalah informasi nama untuk username dan password yang barusan login ke sistem. Gitu ya. Oke, sebenarnya saya biasanya kalau di kelas menanyakan ada pertanyaan atau tidak, kita di sini nggak bisa ya. Sebenarnya saya mungkin akan mencoba sekali-kali menggunakan Zoom sehingga nanti kita bisa dua arah. Oke. Nanti yang masih bingung bisa ditanyakan pada kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe juga ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan. Setelah kita mendapatkan informasi nama tadi, nama user yang login tadi, ya, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah selanjutnya nama ini akan diberikan sistem, kemudian akan diberikan ke user. Ya, ini tadi user ya. Ya. Misalnya di sini adalah selamat datang Nurirwan Saputra. Akan ada output seperti itu. Ya, jadi kurang lebihnya seperti itu ya gambarannya. Si user ya, kita berikan simbol entitas ya. User memasukkan username dan password ke sistem ya. Kemudian sistem akan melakukan validasi apakah username dan password itu password yang dimasukkan itu adalah benar ya dan ada di database. Ketika username dan password benar, selanjutnya session ini akan mengambil informasi yang diinginkan. Ya, misalnya tadi adalah nama. Nama user yang login ini sudah ternyata ada ya. Kemudian diambillah, diberikan ke sistem, kemudian dimunculkan dalam berupa output ke user. Ya. Misalnya outputnya berupa ya, selamat datang Nurirwan Saputra. Ini adalah nama. Ya, ini adalah nama user yang tadi login ya, berdasarkan nama yang sesuai di database. Seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa tanyakan di kolom komentar ya. Oke. Selanjutnya, gimana sih cara kerja session ini? Kita mainnya sekarang di Java Swing ya. Pemrograman desktop ya. Gimana sih cara kerja session ini? Oke. Yang pertama teman-teman harus lakukan adalah membuat kelas session. Itu ya. Membuat kelas session. Kelasnya Java class saja, bukan JFrame Form. Kemudian yang harus teman-teman lakukan pertama kali adalah membuat variabel. Isi dari kelas session adalah yang pertama adalah variabel. Variabel inilah tempat menampung informasi yang teman-teman dapatkan dari database. Ya, misalnya teman-teman tadi mau mendapatkan informasi nama usernya. Sehingga di sini teman-teman perlu membuat variabel variabel nama. Ya, silakan. Ya, jadi nama variabelnya terserah. Yang jelas kalau misalnya teman-teman mau mengambil informasi nama, berarti teman-teman perlu membuat variabel nama. Teman-teman mau mengambil informasi alamat, teman-teman perlu membuat variabel alamat untuk menampung alamat. Teman-teman perlu mengambil informasi KTP, berarti teman-teman perlu membuat juga variabel untuk menampung KTP. Gitu ya. Oke, selanjutnya yang kedua adalah membuat metode set.
Ya, maksudnya method set ini apa sih? Ya, jadi method set ini adalah kita set, gitu ya. Kita set atau kita isi variabel yang ada di dalam kelas session dengan informasi yang kita tentukan. Ya, atau kita set atau kita isi variabel yang ada di kelas session dengan informasi nama user yang barusan login. Ya. Jadi metode ini intinya adalah isi informasi yang diinginkan ke dalam variabel. Ya. Misalnya di sini adalah informasi nama. Misalnya informasinya adalah nama, ya. Berarti isi nama user ke dalam variabel. Ini metode set. Artinya kita set variabel yang ada di kelas session. Jangan sampai salah ya. Jadi set ini adalah kita set variabel, kita isi variabel yang ada di kelas session dengan informasi yang kita tentukan. Oke. Selanjutnya yang ketiga. Nah, ini adalah poin terakhir yang ada di kelas session. Membuat metode get. Gitu ya. Jadi kita perlu membuat metode get juga di kelas session. Maksud dari metode get ini apa? Ini adalah mengembalikan nilai atau memunculkan nilai yang sudah tersimpan di variabel yang ada di kelas session. Variabel nama user tadi sudah diisi dengan menggunakan metode set tadi, sudah kita set. Metode get ini kita memunculkan nama tadi yang sudah tersimpan. Mudahnya gitu aja. Ya, memunculkan nama yang sudah tersimpan. Ya. Nah, jadi ini adalah tiga isian ya yang ada di kelas session. Ya. Oke. Selanjutnya, metode set ini kita panggil. Ingat ya, metode itu artinya kita membuat sebuah script program, kita bungkus, kemudian kita tinggal panggil sesuai keinginan kita. Jadi cukup sekali saja buatnya, kemudian kita bisa panggil berulang kali. Artinya apa? Metode set ini pasti dipanggil nanti. Ya, ini pasti dipanggil. Dipanggilnya atau digunakannya di mana sih? Dipanggil pada halaman login. Ya, metode set ini dipanggil pada halaman login. Kenapa halaman login? Karena pada halaman login itu adalah halaman di mana kita akan memvalidasi username dan password yang kita masukkan apakah benar atau tidak. Ketika username dan password itu valid, artinya apa? Kita bisa mengambil informasi nggak tuh? Ya, ketika username dan password itu valid, artinya kita bisa mengambil informasi yang kita inginkan yang ada di dalam database sesuai dengan username dan password yang valid tadi. Artinya metode set ini dipanggilnya pada halaman login. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah metode get. Ini kita panggil di mana atau kita gunakan di mana? Ya. Metode get kita gunakan pada halaman yang mau kita munculkan informasi tersebut. Tangkap sampai di sini? Ya. Metode get ini kita akan memanggil ya pada halaman untuk memunculkan informasi yang tadi kita simpan. Misalnya informasi nama, artinya kita mau memunculkan nama di mana tuh? Misalnya contohnya adalah di halaman user. Mau keluar nanti selamat datang Nurirwan Saputra. Oke, berarti kita perlu memanggil metode get ini pada halaman user. Oke ya. Sampai di sini ada yang masih bingung? Oke. Selanjutnya adalah kita kalau misalnya nggak ada pertanyaan, kita masuk
untuk prakteknya mungkin setelah ini kali ya. Nanti saya coba upload dulu ke YouTube. Kemudian nanti teman-teman silakan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Mana yang masih bingung, kemudian nanti kita melanjutkan pembelajaran atau kita melanjutkan prakteknya untuk video selanjutnya. Gitu ya.